Halo pemirsa, Anda kembali bergabung di Public Corner bersama saya Gadiza Fauzi. Dan pemirsa, sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan jalan nasional, Kementerian Pekerjaan Umum terus meningkatkan kualitas dan juga mutunya dari segi penyediaan hingga pemeliharaan jalan. Dan mereka kini memperlakukan sistem, yaitu sistem kontrak berbasis kinerja atau Performance Based Contract atau disebut juga dengan PBC, dan juga Performance Based Maintenance Contract atau PBMC. Dan saat ini sudah bersama saya untuk memperbincangkan masalah ini, yaitu Dr. Insinyur Hedi Rahadian yang merupakan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional PJN 5. Halo Pak, selamat siang. Oke, Pak, yang kita perlu ketahui pertama-tama adalah sekarang PU sudah memberlakukan sistem baru, yaitu PBC, Performance Based Contract. Nah, apakah ini memang sebuah hal yang baru diterapkan oleh PU? Ya, jadi saya kira sistem kontrak PBC ini bukan satu-satunya sistem kontrak yang kita terapkan. Itu adalah salah satu sistem kontrak yang kita terapkan, dan memang baru kita mulai mungkin 2011 ya, dalam bentuk trial project atau proyek percontohan atau proyek percobaan. Oke, nah kemudian juga sejak kapan sebenarnya pola ini diterapkan? Kalau dari segi studi ya, kita sudah mendalami PBC ini sejak tahun 2000 mungkin. Dan ada beberapa perusahaan operator jalan tol, waktu itu Jasa Marga juga dalam variasi tertentu menerapkan performance base indikatornya. Kemudian kita uji coba mulai 2011 tadi pada 2 lokasi di Pantura. Oke, apa yang melatar belakangi PU sesungguhnya sih hingga memang cara ini dianggap yang paling tepat untuk mengerjakan sejumlah proyek jalan? Ya, jadi kita tahu bahwa tantangan untuk Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya Direktorat Jenderal Bina Marga, ke depan itu makin meningkat. Tuntutan masyarakat atas kinerja jalan juga makin meningkat. Volume lalu lintas juga makin meningkat, sehingga kita perlu melakukan inovasi-inovasi dari keseluruhan bisnis proses di penyelenggaraan jalan. Salah satunya adalah di sistem kontrak atau delivery system ini. Oke, dan bagaimana juga respon dari para pengusaha, kontraktor yang terlibat dalam hal ini? Ya, sejauh ini kita sudah menerapkan sampai saat ini sistem yang berbasis kinerja ini pada 6 paket kegiatan, dan saya kira kita masih butuh waktu. Bagaimana para penyedia jasa, para kontraktor dan konsultan beradaptasi terhadap sistem kita ini. Dan sejauh ini saya kira sebagai suatu hal yang baru, responsnya positif ya. Dan ini adalah kontrak jangka panjang ya Pak ya, maksimal bisa sampai berapa tahun? Tergantung kepada kondisi-kondisi proyek ya, ini bisa 3 tahun sampai 10 tahun, bahkan kalau kita lihat di negara bagian Sarawak di Malaysia itu sampai 15 tahun. Oke. Dan ini artinya dari PU memberikan standarisasi yang memang sudah dimiliki, sehingga mereka diberikan kebebasan apapun untuk melakukan, yang penting dalam koridor seperti yang diminta oleh PU, begitu? Iya, jadi intinya adalah tugas Bina Marga itu bukan bagaimana campuran aspal panas. Tugas Bina Marga itu adalah bagaimana menyediakan jalan yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat, juga sesuai dengan fungsinya sebagai jalur lalu lintas pergerakan barang dan orang sebagai prasarana ekonomi yang utama. Jadi kita kembali tidak terikat kepada proses, tapi berorientasi pada tujuan atau result. Itu yang dimaksud dengan performance based. Sesuai yang diharapkan, sesuai permintaan. Nah, tapi apa dari segi kontraktornya sendiri, keuntungan apa yang mereka peroleh dengan sistem baru ini? Saya kira ada beberapa hal yang sangat menantang untuk kontraktor. Yang pertama adalah ini bersifat jangka panjang. Jadi saya yakin dari segi keberlanjutan usaha ya, sustainability business ini untuk para penyedia jasa yang serius itu sangat menarik. Yang kedua adalah kita buka ruang untuk melakukan inovasi. Karena dalam taraf tertentu kita tidak begitu mengatur masalah detail, tapi kita mengatur bagaimana menjamin bahwa kinerja yang kita inginkan tercapai. Itu saya kira hal-hal yang menarik untuk para pengusaha. Apakah memang terpisah kontraktor untuk PBC dalam arti penyediaan, kemudian juga yang PBMC maintenance? Intinya sama saja, cuma PBC ini dalam istilah pengadaan juga dikenal sebagai proyek terintegrasi. Dalam arti bahwa beberapa proses kegiatan itu disatukan. Misalnya adalah desain kita satukan dengan konstruksi, kita satukan dengan pemeliharaan. Dalam sistem yang konvensional,
masing-masing kontraknya berbeda-beda dan mungkin dengan penyedia jasa yang berbeda-beda. Jadi ini sama, cuman memang ada pengintegrasian ini, sehingga saya kira pengaturan bisnisnya pun memang harus ada yang perlu kita sesuaikan. Oke, yang mungkin membedakan adalah wilayah tempat mereka bekerja. Seperti dikatakan tadi oleh Bapak, ada semacam sistem paket ya. Mungkin bisa dirinci lagi, sistem paketnya seperti apa Pak? Jadi kalau dalam suatu ruas jalan, Mbak ya, tergantung kepada kondisi jalannya. Kebutuhan penanganan akan berbeda-beda. Kalau kondisi jalannya relatif mantap, umpamanya kita cukup melakukan pemeliharaan rutin, tapi kalau umpamanya dia rusak ringan apalagi rusak berat, tentu ada penanganan-penanganan yang sifatnya struktural. Ya, dan ini untuk struktural itu biasanya kita kemudian melakukan proses delivery system, proses kontrak, pengadaan kegiatan penanganan. Nah ini yang untuk tiap ruas jalan tentu akan berbeda-beda. Oke, baik, kita lanjutkan perbincangan ini pemirsa, untuk kembali melanjutkan perbincangan mengenai pelayanan yang diberikan oleh PU terkait penyediaan jalan maupun juga maintenance atau dari segi perawatan. Kita akan lanjutkan kembali, pemirsa tetap bersama kami di Public Corner.